Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Insight? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lancar menjalankan ibadah puasanya. Udah tanggal segini udah terbiasa dong puasanya. Ya tenang, jangan sering-sering lihat jam buat apa. Masih lama, masih ada sekitar 1 jam lagi buka puasanya. Sabar. Mari kita ngabuburitnya di sini aja. Ya, nonton acara Insight Ramadan ini karena bisa menambah ilmu, menjadi inspirasi, bahkan bisa mungkin memotivasi sahabat Insight menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, nah acara ini adalah kerjasama antara Jak TV dan juga Basnas Basis DKI Jakarta. Acara ini ada setiap hari jam 17 sampai dengan jam 18 ya. Dan ini seperti biasa saya kehadiran ini bapak-bapak dari Basnas Basis DKI Jakarta. Sejak hari pertama kan ada ketua, wakil ketua, semua. Kita udah belajar visi, misi, tujuan, program unggulan. Nah, kali ini juga ada lagi program unggulan ini keren banget dari Basnas Basis DKI Jakarta. Namanya adalah Pesantren Tahfiz Difabel. Keren ya? Bersama saya di sini ada Pak Ahmad Soleh, Kabid Pendayagunaan dan Pendistribusian Basis DKI Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ronald. Kang Ronald. Kang Ronald. Nah, gitu. Oh, bukan ya. Bang Ronald. Apa? Katanya Bang Ronald. Kang. Kang Ronald. Yang udah tinggal di Jakarta tapi sekarang ya. Nah, ada juga yang tenaga pengajarnya. Beliau adalah tenaga pengajar pesantren Tahfiz Difabel. Ada Mas Ayub Syahrul, SPD. Assalamualaikum. Pak Guru. Warahmatullahi. Waduh, siap. Mukanya cerah. Ini mah muka yang bercahaya kena air wudhu terus. Wah, ya. Nah, di samping saya ini ada kakak saya, teteh saya. Wajahnya cantik, suaranya antik. Ada Teh Rika Ruslan. Teh, apa kabar, Teh? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam, adikku Ronald. Kalau nyanyi di bulan puasa gimana? Kering nggak tuh? Nggak masalah sebetulnya, Nggak masalah ya? asal diatur aja. Yang penting sebelum bobo itu kalau udah mau nyanyi dulu, jangan gorengan dulu. Yang banyak. Jadi besok paginya segar. Iya, jadi jangan jadikan puasa Ramadan sebagai alasan. Nggak ada, harus diniat apa juga. Betul. Nggak puasa juga haus aja. Jangan jadikan puasa Ramadan lemes. Betul. Sahabat Insight nggak mau hataman Quran. Mau berapa kali dalam Ramadan ini? 1 kali? 2 kali? 3 kali? Malu loh kalau enggak, karena ada mereka-mereka dengan segala keterbatasannya tapi tidak melunturkan niatnya untuk menjadi seorang tahfiz Quran. Ya, hebat banget ini Pak ya. Aku mau nanya dulu nih ke Pak Soleh ya. Bagaimana Islam memandang disabilitas? Gitu loh. Ya, jadi gini Kang Ronald. Dalam Islam itu tidak ada perbedaan. Sama. Ya, sama. Haknya semua. sama, kewajibannya Ya, sama ya. baik yang kaum disabilitas, yang saudara-saudara kita punya kekurangan maupun yang tidak punya kekurangan. Bahkan di dalam Islam itu, misalnya dalam surat An-Nur ayat 61 itu disebutkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara orang yang laisal a'ma harajun kalau di dalam surat An-Nur ayat 61 itu. Orang yang buta, orang yang tunadaksa itu boleh harus bergaul sama kita sama-sama, tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lain. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala itu yang membedakan antara kita dengan yang lain itu adalah masalah takwanya. Ya. Bukan masalah keterbatasan fisik atau kekerasan. Ya, Karena Allah memberikan seseorang itu pasti ada kelebihannya masing-masing, Ya. bukan kekurangan. Jadi Islam itu satu dengan yang lain tidak boleh ada sama semua. Betul. Yang membedakan hanya iman dan takwa. Iman dan takwanya, gitu. Jadi baik antara perbedaan fisik itu tidak mempengaruhi interaksi hubungan kita bermuamalah dengan satu dengan yang lain. Ya. Itu. Cuman faktanya kita juga tahu Indonesia ini negara yang belum ramah Betul. terhadap para difabel.
Ya. Betul. Sarana prasarananya menyusahkan. Betul. Belum Ya, Teh. disiapkan lah ya. Belum disiapkan Ya, dan betul. sementara kalau di luar negeri kita lihat masyarakat yang difabel itu bisa mandiri loh. Bisa sejahtera sendiri loh. Ya. Nah ini hak-haknya sebetulnya apa nih yang menurut Pak Soleh belum terpenuhi di Indonesia? Jadi kalau di sisi kita ini kan ini saya boleh cerita sedikit nih, Monggo, sama silakan. Kang Ronald ya. Tiba-tiba buka puasa aja. Ya. Ini mah mau Jadi- jualan semua. Jadi ya, betul. satu hak dasar bagi kaum disabilitas itu, terutama yang kalau di kita ini yang tunarungu, pesantren tahfidz untuk tunarungu, Kang Tunarungu, Ronald. Ya. Ya. Jadi yang belum mendapatkan hak dasar, salah satu hak dasar itu adalah mereka harus dikasih belajar tentang Al-Quran. Ya. Ya, jadi ini salah satu hak dasar, hak asasi Setuju. para setiap manusia untuk mendapatkan pengajaran agama masing-masing. Nah, kita lihat itu kita 2 tahun yang lalu itu misalnya ada permintaan guru Quran untuk tunarungu yang ada di panti asuhan yang ada di DKI. Kemudian kita waktu itu ini Teh sama Kang Cari. Ronald cari guru kita khusus umumkan ya. Susah. Ya. juga. Kita Cari. flyer kita cari, kita umumkan semua baik mahasiswa, baik pesantren, baik itu mencari guru Al-Quran untuk tunarungu. Kita 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan Ya itu. Allah. 2 tahun mencari guru Mencari Nggak guru, dapat. nggak dapat. spesial Yang untuk mendaftar tunarungu, guru Al-Quran. Ya. guru tunarungu. Al-Quran. Sehingga kita berpikir begini, bahwasanya mengajarkan Al-Quran bagi setiap orang Muslim itu menjadi wajib, fardu kifayah. Dosa Kalau kalau misalnya- kita nggak ini. Misalnya gini, ini di DKI ada kaum tunarungu, saudara-saudara tunarungu yang tidak bisa baca Quran. Maka Kang Ronald sebagai orang Islam, Teh Rika sebagai orang Islam, ikut berdosa. Karena apa? Ada saudara kita yang harusnya bisa membaca Quran, tidak bisa membaca, karena tidak ada yang mengajarkan. Ikut menanggung dosa. Nanggung dosa, Kang Ronald dosa selama ini. Karena membiarkan. Membiarkan. terjadi. Padahal Merdeka udah sekian lama. Iya, akhirnya kita sebagai lembaga zakat kemudian berpikir, oh berarti yang paling dosa pertama kali itu ini orang-orang lembaga zakat nih, Nah, loh. gitu. Sebelum Kang Ronald dan ini kan, gitu. Kalau di Ya ini Allah. ranking begitu. Kenapa lembaga zakat harus punya kontribusi Oke. lebih daripada Betul. yang lain kan begitu. Ya, Oke, nah, Gitu. tahan dulu Pak Soleh. Tahan dulu ya. Artinya kita semua punya peran yang sama. Sama. Kita punya peran yang sama. Kalau misalnya kita punya dosa yang Ya, sama, ya. peran kita pun harus sama. Tapi acara ini kan bukan untuk mencari dosa, tidak untuk Ya, saling menuding, ya, tidak. betul. Justru acara ini hadir untuk memberitahu bahwa ada yang namanya pesantren tahfidz difabel adanya di daerah Lebak Bulus. Kita akan bahas lebih dalam lagi di sini di Inside Ramadan persembahan dari Bazis DKI Jakarta.